Ya, shalom, selamat pagi semua. Mari kita buka Alkitab kita, 2 Samuel 23, 2 Samuel pasal 23, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12. 2 Samuel 23, ayat 8 sampai ayat 12. Di sana ada perikop tentang pahlawan-pahlawan Daud. Daud punya 30 pahlawan, 30 pahlawan yang luar biasa. Tetapi bukan hanya 30 pahlawan yang luar biasa di dalam kehidupan Daud, kemudian ada 3 lagi pahlawan yang akan disebut sebagai triwira. Jadi total ada 33 orang. Triwira yang triwira atau 3 pahlawan yang paling hebat Daud ini berbeda dengan 30. 30 orang itu sudah dianggap hebat, 3 orang yang terakhir yang disebut triwira justru ini lebih hebat daripada 30 orang pahlawan Daud yang lain. Nah, mari kita perhatikan siapa saja mereka bertiga dan apa yang kita bisa pelajari dari 3 orang ini. Ayat 8. Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Inilah Isbaal orang Hakmoni, kepala Triwira. Jadi ini 3 pahlawan yang disebut Triwira. Dia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. 9. Dan sesudah dia ada Eleazar, anak Dodo, anak orang Ahohi. Dia termasuk ketiga pahlawan itu, sebab ketika dia bersama-sama Daud, ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang, padahal semua orang-orang Israel telah mengundurkan diri, tetapi dia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Ayat 11, sesudah dia ada Sama, anak Age orang Harari. Ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah. Dan tentara telah melarikan diri di hadapan orang Filistin, maka berdiamlah ia di tengah-tengah ladang itu. Dia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Sampai situ saja. Nah, ada 3 orang yang disebut Triwira Daud atau 3 orang pahlawan terhebat Daud, yaitu yang pertama Isbaal, yang kedua kemudian bernama Eleazar, dan yang ketiga bernama Sama. Nah, 3 orang ini menurut saya menggambarkan tentang 3 kemampuan dalam kehidupan seseorang, terutama mereka yang percaya pada Tuhan. Dan saya percaya bahwa ini 3 kemampuan ini harus kita miliki. Nomor 1, mari kita lihat secara cepat saja. Nomor 1, Isbaal. Isbaal orang Hakmoni. Isbaal orang Hakmoni ini punya kemampuan. Yang kemampuan pertama adalah kemampuan untuk berperang atau kemampuan untuk menyerang. Sebab Alkitab berkata dia sanggup untuk mengalahkan 800 orang dalam satu pertempuran. Dia punya kemampuan untuk mengalahkan 800 orang dalam satu pertempuran. Anda harus mengingat bahwa kalau dia bisa mengalahkan 800 orang dalam satu pertempuran, berarti kemampuannya untuk berperang itu lebih daripada 800 orang. Pasti harus lebih daripada 800 orang. Yang menariknya adalah Alkitab berkali-kali bicara tentang seseorang yang sanggup untuk mengalahkan 1000 orang dalam satu pertempuran. Sebenarnya ada beberapa kali Alkitab bicara tentang orang yang mampu untuk mengalahkan 1000 orang dalam satu pertempuran. Nah, mari kita lihat kapan dan di mana saja Alkitab bicara tentang seseorang yang mampu untuk berperang mengalahkan 1000 orang. Kemampuan untuk menyerang. Dan dari sini saya akan percaya kita akan menemukan ada 3 sumber di mana kita mampu berperang, di mana kita mampu mengalahkan persoalan-persoalan dalam kehidupan Anda dan saya. Yang pertama adalah Hakim-Hakim 15 ayat 15 sampai 16. Hakim-Hakim 15 ayat 15 sampai 16 Anda akan menemukan tentang cerita Simson.
Simson. Simson adalah salah satu orang terkuat dalam kisah Alkitab. Nah, kalau Simson dipakai Alkitab untuk menggambarkan seseorang yang mampu mengalahkan 1.000 orang dalam satu pertempuran, Hakim-Hakim 15 ayat yang ke-15 sampai 16, Alkitab berkata, kemudian Simson menemukan sebuah tulang rahang keledai yang masih baru. Diulurkannya lah tangannya, dipungutnya dan dipukulnya mati 1.000 orang dengan tulang itu. Berkatalah Simson, dengan rahang keledai, bangsa keledai itu kuhajar, dengan rahang keledai 1.000 orang kupukul. Simson adalah gambaran seseorang yang memperoleh kekuatan karena urapan Tuhan. Jadi hal pertama di mana Anda dan saya bisa punya kemampuan untuk mengalahkan tantangan, mengalahkan persoalan, mengalahkan masalah dalam kehidupan kita adalah nomor satu tentu saja urapan. Beberapa waktu yang lalu saya pernah berkata bahwa urapan Tuhan dalam kehidupan seseorang bukan meniadakan persoalan, tetapi urapan Tuhan dalam hidup seseorang memampukan orang itu untuk mengalahkan persoalan. Sekali lagi, itu sebabnya saya pernah berkata pada Anda bahwa urapan Tuhan dalam hidup seseorang bukanlah untuk meniadakan tantangan. Ketika Tuhan mengurapi kita untuk satu pekerjaan, bukan berarti tidak ada tantangan dalam proses untuk menyelesaikan apa yang Tuhan minta. Tetapi urapan itu ada bukan untuk meniadakan tantangan, tetapi urapan itu ada untuk memampukan kita menghadapi setiap tantangan. Itu sebabnya nomor satu, kita bisa belajar bahwa bagaimana saya bisa seperti isi Baal, mampu untuk mengalahkan 800 orang dalam satu pertempuran. Nomor satu, hiduplah dalam urapan Tuhan. Sungguh-sungguh bukan karena kuat, sungguh-sungguh bukan karena gagah kita, sungguh-sungguh bukan karena kemampuan kita. Alkitab berkata, tapi semua karena roh Tuhan ada di dalam Anda dan saya. Biarlah kemampuan kita untuk menghadapi persoalan bukan karena kekuatan kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena kebisaan kita, tapi benar-benar karena Roh Kudus ada di dalam Anda, memampukan Anda dan saya untuk menghadapi setiap tantangan. Yang kedua, di mana saja Alkitab berkata bahwa seseorang bisa mengalahkan 1.000 orang dalam satu pertempuran. Coba Anda pergi ke 1 Tawarik pasal yang ke-12. 1 Tawarik pasal yang ke-12. Menariknya dalam 1 Tawarik 12, Anda akan menemukan bahwa ini adalah orang-orang yang berjalan bersama-sama dengan Daud. Dan ternyata isi Baal bukan satu-satunya orang yang punya kemampuan untuk mengalahkan 800 orang, 1.000 orang dalam satu pertempuran. Anda akan menemukan ada orang-orang dari suku Gad dalam 1 Tawarik 12 ayat yang ke-8. Anda akan menemukan ada beberapa orang dari suku Gad yang punya kemampuan yang sama dengan isi Baal. Dan mari kita lihat Alkitab mengatakan ini tentang orang-orang ini. 1 Tawarik 12 ayat 8, juga dari orang Gad ada yang memisahkan diri dan pergi kepada Daud di kubu di padang gurun. Jadi ada orang-orang suku Gad yang memihak pada Saul hari itu. Tetapi ada beberapa orang yang dari suku Gad kemudian memihak kepada Daud. Sekalipun mereka tahu bahwa Saul sang raja Israel hari itu tidak suka dengan Daud. Alkitab berkata memisahkan diri kepada Daud ke kubu di padang gurun, yakni pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Orang-orang yang sanggup berperang, yang pandai menggunakan perisai dan tombak, dan rupa mereka seperti singa, dan cepatnya seperti kijang di atas pegunungan. Siapa orang-orang itu? Ayat 9, Eser, kepala yang memimpin orang-orang Gad yang berpihak pada Daud, Obaja orang kedua, Eliab orang ketiga, Mismana orang keempat, Yeremia orang kelima, Atai orang keenam, Eliel orang ketujuh, Yohanan orang kedelapan, Elsabat orang kesembilan, Yeremia orang kesepuluh, Mahbanai orang ke-11, perhatikan ayat 14, mereka itulah dari suku Gad, kepala-kepala pasukan, perhatikan, satu orang yang paling kecil di antara mereka, sanggup melawan 100 orang, dan yang paling besar sanggup melawan 1.000 orang. Inilah kali kedua Alkitab menggambarkan kepada kita ada orang yang punya kemampuan untuk mengalahkan 1.000 orang.
Tetapi perhatikan apa yang Alkitab katakan. Yang paling kecil di antara mereka adalah 100 orang, sanggup mengalahkan 100 orang. Dan yang paling besar di antara mereka sanggup mengalahkan 1.000 orang. Ini yang saya percaya yang kita bisa tarik dari kalimat itu. Ternyata saya percaya bahwa Isbaal dan orang-orang yang disebut tadi dari suku Gad bukanlah seseorang yang serta-merta langsung bisa mengalahkan 1.000 orang. Bukanlah orang yang seperti Simpson yang dari kecil sudah kuat dan dari kecil sudah serta-merta bisa mengalahkan 1.000 orang. Bukan. Tapi Alkitab harus memberitahukan kepada kita bahwa yang paling kecil dari mereka. Artinya ada satu proses, ada satu tahapan. Bukan tiba-tiba langsung jadi yang paling besar. Langsung mampu mengalahkan 1.000 orang. Enggak. Tetapi dia mulai dari sesuatu yang kecil. Mungkin dia waktu seorang prajurit pemula, dia belajar mengalahkan 10 orang. 10 orang sudah ngos-ngosan, tapi dia terus berlatih dan terus berlatih dan terus berlatih. Sehingga kemudian di waktu yang datang dia bisa mengalahkan 20 orang. 20 orang dia sudah ngos-ngosan, tapi dia terus berlatih dan terus berlatih, sampai pada satu titik dia bisa mengalahkan 100 orang. Dia tidak cukup sampai 100 orang, dia mulai terus berlatih dan terus berlatih dan terus berlatih. Dia mulai mengalahkan 200 orang, 300 orang, 400 orang, dan sampai pada yang paling besar, dia bisa mengalahkan 1.000 orang. Kalau Simpson adalah gambaran seseorang yang punya kemampuan menyerang, mengalahkan persoalan kehidupan karena urapan Tuhan. Tetapi dalam satu Tawarik, saya percaya itu bicara tentang seseorang yang dilatih Tuhan sedemikian rupa, menghadapi proses demi proses dalam kehidupan, sehingga dia punya kemampuan untuk memikul persoalan yang besar. Daud pernah berkata bahwa Tuhan melatih tanganku untuk berperang. Dan saya percaya bahwa itulah yang dapat membuat seseorang mampu untuk punya kemampuan menyerang seperti Isbaal. Seseorang yang punya kemampuan untuk menghadapi kehidupan yang besar. Dia dilatih oleh Tuhan sedemikian rupa. Seringkali Bapak Ibu, seringkali sebelum kita menghadapi persoalan yang sesungguhnya sama, saya percaya Tuhan sudah terlebih dulu melatih kita. Tuhan misalnya tahu bahwa satu kali, misalnya tahun depan, misalnya Anda dan saya, misalnya atau seseorang akan menghadapi satu persoalan yang besar, anggaplah seberat 100 kilogram. Jadi satu kali Tuhan tahu bahwa tahun depan si A akan menghadapi persoalan yang besar, kira-kira anggap satu persoalan yang 100 kilogram. Yang Tuhan tahu bahwa si A tidak akan pernah mampu untuk memikulnya. Itu sebabnya 1 tahun di depan sebelum si A menghadapi persoalan 100 kilogram, Tuhan mulai memberi persoalan-persoalan kecil, mengizinkan persoalan-persoalan kecil untuk mampir dan ada dalam kehidupan kita. Persoalan 5 kilogram. Dan dia berkata silakan pikul itu. Seperti seorang yang sementara latihan barbel, sementara latihan gymnasium, sementara latihan angkat berat, dia disuruh 5 kilogram dulu hari itu. Dan kalau orang itu kemudian malas dan berkata, malas 5 kilo. Dan kemudian waktunya tiba untuk ganti beban dari 5 kilo jadi 10 kilo. Orang itu masih bisa angkat, tapi dia berkata, lebih berat daripada sebelumnya. Kemudian dia tidak mau berlatih, maka apabila waktu di mana persoalan sesungguhnya itu tiba, 100 kilogram itu tiba, maka dia yang tidak pernah berlatih dari 5 kilo, dari 10 kilo, dari 20 kilogram, 30 kilogram, maka ketika beban itu datang, dia tidak akan pernah mampu untuk memikul. Hari ini persoalan-persoalan kecil yang ada dalam kehidupan Anda dan saya, mari dianggap sebagai sebuah pelatihan Tuhan dalam kehidupan kita untuk menghadapi sebuah persoalan-persoalan yang lebih besar. Alkitab berkata bahwa sesungguhnya Tuhan tidak akan pernah mengizinkan seseorang mengalami persoalan melampaui kekuatan. Persoalannya adalah betul Tuhan tidak akan memberi persoalan melampaui kekuatan kita. Tapi persoalannya adalah ketika kita seharusnya dilatih dan seharusnya sudah mampu.
Tetapi karena kita tidak pernah mau mengikuti pelatihan Tuhan, tidak pernah mau mengikuti proses di mana kita bisa bertumbuh dan berkembang, maka satu kali persoalan sesungguhnya itu datang, itu justru akan menghancurkan kita. Oleh sebab itu, yang kedua bicara tentang orang yang melatih kemampuannya, terus melatih kemampuannya, terus melatih kemampuannya dalam menghadapi persoalan. Bukan orang yang lari dari masalah, tetapi orang yang bersedia untuk menghadapi setiap masalah. Lari dari masalah tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Lari dari masalah hanya menunda penyelesaian sebuah masalah. Dan coba tebak, semakin lama kita tunda, maka akan semakin besar harga yang harus kita bayar dari sebuah persoalan. Sekali lagi ya, sama seperti Anda berhutang. Semakin lama waktu hutang Anda, semakin besar bunga yang harus Anda bayar. Sama, seringkali semakin kita menunda persoalan, menunda masalah, justru harga yang harus kita bayar akan semakin besar. Oleh sebab itu, jangan pernah lari dari persoalan. Kita tidak pernah cari-cari masalah. Orang yang paling bodoh di seluruh dunia ini adalah orang yang cari-cari masalah. Sekali lagi ya, orang yang paling goblok di seluruh dunia adalah orang yang mencari-cari masalah. Kenapa saya katakan orang paling bodoh adalah orang yang mencari masalah? Sebab masalah tidak perlu dicari, pasti datang sendiri. Percayalah. Makanya Anda nggak perlu cari masalah. Orang yang paling bodoh adalah orang yang mencari masalah. Tetapi kalau masalah itu datang, jangan pernah lari dari masalah. Lari dari masalah tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Lari dari masalah hanya menunda masalah dengan bayaran yang semakin besar. Lari dari masalah hanya menunda masalah dengan bayaran yang semakin besar. Oleh sebab itu, belajar untuk mengembangkan kemampuan kita. Dan yang ketiga, dari mana saya punya kemampuan untuk menyerang? Nomor satu, urapan Tuhan. Nomor dua, kita belajar melatih diri kita. Izinkan Tuhan melatih tanganku untuk berperang. Dan yang ketiga, ketika dalam Yosua pasal yang ke-22, Yosua pasal yang, maafkan saya, Yosua pasal 23, dalam Yosua pasal 23 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Nah, buat saya ini menarik, entah kebetulan atau tidak, pasalnya hampir sama dengan 2 Samuel 23 ayat yang ke-8 sampai 12 yang kita baca. Coba Anda lihat Yosua 23. Kali ini Yosua 23 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Yosua 23 ayat 8. Tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu, seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Ayat 9. Yosua 23 ayat 9. Bukankah Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat daripadamu? Dan akan kamu ini seorang pun tidak ada yang tahan menghadapi kamu sampai sekarang. Yosua 23 ayat 10. Ini luar biasa. Alkitab mengulang. Ini kali ketiga Alkitab bicara tentang orang yang mengalahkan 1.000 orang. Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1.000 orang, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berperang bagi kamu. Amin. Seperti yang dijanjikannya kepadamu. Ayat 11. Maka demi nyawamu, bertekunlah mengasihi Tuhan Allah. Yang pertama, urapan. Urapan Roh Kudus di dalam hidup Anda dan saya. Yang kedua, membangun kemampuan kita bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan melatih tangan kita untuk berperang. Yang paling kecil di antara kamu bisa mengalahkan 100 orang. Yang paling besar di antara kamu bisa mengalahkan 1.000 orang. Tapi yang ketiga, menarik dalam Yosua 23 berkata, bukan kamu yang berperang. Bukan kamu yang bertindak. Tuhanlah kali ini yang berperang bagi kamu. Bagaimana saya punya kemampuan untuk mengalahkan persoalan dalam kehidupan kita? Ada saatnya, yang lalu terakhir saya berkata, ada saatnya kita angkat tangan dan bilang sama Tuhan, sakarepmu Tuhan. Sakarepmu berarti terserah Tuhan. Saya menyerah. Dan Yosua kemudian berkata, untuk bisa mengalami itu, ada satu hal yang harus engkau lakukan. Apa itu? Berpautlah pada Tuhan Allahmu. Ayat 11 dia berkata, demi nyawamu, demi panjang umurmu,
Demi kelangsungan hidupmu, dia mengatakan satu hal, bertekunlah dalam mengasihi Tuhan Allah. Tuhan yang perang, tapi Tuhan berperang bagi mereka yang mengasihi dia. Roma 8:28, Anda ingat dia berkata, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan, tapi tidak untuk semua orang. Dia berkata, untuk siapa? Bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Yosua 23 mengalahkan hal yang sama, mengatakan hal yang sama. Berpautlah pada Tuhan Allahmu. Bertekunlah dalam mengasihi dia, sebab dialah yang akan berperang ganti kamu. Yang kedua, orang kedua, mari kembali ke 2 Samuel pasal yang ke-23. 2 Samuel 23. Orang kedua, kemampuan kedua, yaitu ada pada Eleazar, ayat yang ke-9. 2 Samuel 23 ayat yang ke-9. 2 Samuel 23 ayat 9. Eleazar, kemampuan kedua dalam kehidupan yang harus kita miliki selain mengalahkan, selain menyerang, selain untuk menang. Yang kedua adalah dia berkata sesudah dia, Eleazar anak Dodo, anak orang Ahohi. Dia termasuk ketiga pahlawan itu, dia ada bersama-sama dengan Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang. Padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Ayat 10. Ayat 10 inilah kemampuan kedua, tetapi dia bangkit. Garis bawahi kata bangkit. Dan buat saya ini adalah kemampuan kedua yang harus kita miliki. Kita bukan hanya punya kemampuan untuk mengalahkan masalah. Kita bukan hanya punya kemampuan untuk berperang melawan masalah. Tetapi yang kedua, kita harus punya kemampuan untuk bangkit dalam kehidupan. Bangkit dalam kehidupan. Yang menariknya adalah, dan waktu saya periksa kata bangkit, saya coba periksa bahasa aslinya kata bangkit. Kata bangkit menggunakan satu kata yang sangat luas. Bahasa Inggris menggunakan kata rise, bangkit. Tetapi arti kata bangkit bisa bermacam-macam. Satu, arti kata bangkit bisa berkata accomplish, meraih sesuatu. Accomplish, meraih sesuatu. Bangkit juga bisa berarti establish, menetapkan sesuatu, mendapatkan sesuatu. Bangkit juga bisa berarti fulfill, memenuhi sesuatu. Bangkit juga berarti stand and confirm, berdiri dan mengkonfirmasi sesuatu. Bangkit juga bicara berarti pass by, pass through, melewati sesuatu. Bangkit juga bisa berarti build, membangun sesuatu. Bangkit berarti carry and lift, mengangkat, memikul dan membawa, meninggikan sesuatu. Bangkit juga berarti bisa succeed, berhasil, sukses. Bangkit bicara tentang stand, bicara tentang berdiri. Bangkit bicara tentang make a goal pass, bagaimana satu tujuan bisa diselesaikan. Bangkit punya begitu banyak arti ternyata. Dan buat saya adalah ketika kita mau berhasil, ketika kita mau sukses, ketika kita mau melakukan sesuatu, ketika kita mau berdiri dalam kehidupan, ketika kita mau meraih apa yang Tuhan janjikan pada Anda dan saya. Ini yang saya belajar dari Eleazar. Tantangan sekali lagi akan selalu ada. Makanya saya berkali-kali berkata pada Anda, tanda orang benar bukan berarti tidak ada masalah dalam kehidupannya. No. Tanda orang benar bukan berarti tidak ada tantangan dalam kehidupannya. Anda percaya Yesus, Anda akan punya masalah. Anda tidak percaya Yesus, Anda juga akan tetap punya masalah. Anda percaya pada Tuhan yang benar, Anda akan punya masalah. Anda percaya pada Tuhan yang salah, Anda juga akan tetap punya masalah. Salah satu bagian, salah satu paket dalam kehidupan adalah hidup akan selalu punya persoalan. Hidup akan selalu punya tantangan. Kita bukan hanya harus punya kemampuan untuk melawan, tetapi kita juga harus punya kemampuan untuk bangkit. Ketika Anda jatuh, jangan pernah menyerah. Mari bangkit kembali. Bangkit kembali, bangkit kembali, bangkit kembali. Sebab kalau Anda mau membangun sesuatu, Anda pasti akan menghadapi tantangan. Kalau Anda mau meraih sesuatu, Anda akan pasti punya tantangan. Mungkin Anda pernah dengar pendeta bilang begini, pohon apa yang suka dilempari orang dengan batu? Pohon apa yang suka dilempari orang dengan batu? Jawaban sederhananya adalah pohon yang lagi berbuah.
Ketika satu pohon berbuah, ketika Anda berbuah, ketika Anda menghasilkan, ketika Anda mendapatkan sesuatu, ketika Anda berhasil, ketika Anda membangun sesuatu. Coba tebak, sama seperti pohon yang berbuah, ada orang yang akan selalu melempar batu kepada Anda sebab mereka iri terhadap apa yang Anda miliki. Tahukah Anda kata berkenan, kata dikaruniai dalam bahasa Inggris seringkali digunakan kata envious. Envious. Envious berarti sesuatu yang diiri oleh Tuhan. Favor Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan kita, itu selalu membuat orang lain iri. Ketika Tuhan memberi favor pada Habel, membuat Kain iri. Ketika Tuhan memberi favor, anugerahnya, karunia-Nya, perkenanannya kepada Yusuf, saudara-saudaranya iri. Favor selalu membuat orang iri. Dan ketika Anda diberi favor oleh Tuhan, siap-siap ada batu yang akan melayang pada Anda. Dan itu adalah salah satu tanda bahwa Anda adalah pohon yang berbuah. Anda adalah pohon yang berbuah. Jadi kalau Anda hari ini minta, Tuhan minta anugerah-Mu Tuhan. Oke, Anda tahu satu paket dengan anugerah Tuhan, envious, orang akan iri dengan Anda. Siap-siap ada batu yang melayang dalam hidup Anda. Tapi mari, balas batu dengan kapas. Jangan batu dengan kapas dibungkus batu, tentu saja. Anda harus bangkit kembali. Dan bagaimana Eleazar bangkit? Ayat 10 berkata, tetapi dia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai, perhatikan, tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Bagaimana cara Eleazar bangkit? Dia terus memegang satu hal. Ada satu hal yang buat Eleazar selalu mampu bangkit. Dan habis peperangan itu selesai, maka Alkitab menyorot satu hal itu. Tangan Eleazar melekat dan tidak pernah lepas dari pedangnya. Pedang dalam Alkitab tentu saja menjadi gambaran firman Allah. Bagaimana saya bisa bangkit? Kalau tantangan pukul Anda satu kali, yang perlu Anda dan saya lakukan adalah tetap pegang firman Tuhan. Kalau Anda merasa gagal, jangan pernah lepaskan satu hal, pegang firman Tuhan. Dalam dunia tinju, ada satu petinju yang dianggap paling hebat sampai hari ini. Namanya Muhammad Ali. Dianggap petinju yang paling hebat sampai hari ini. Muhammad Ali terkenal karena dua hal. Bukan karena pukulannya yang kuat sebenarnya. Tapi nomor satu, dia punya langkah kaki yang ringan untuk menghindari setiap pukulan. Tapi yang kedua, Muhammad Ali punya ketahanan tubuh yang kuat. Sehingga ketika dia dipukul, dia tetap mampu untuk berdiri. Ketika dia dipukul, dia tetap mampu berdiri. Itu sebabnya ketika dia pensiun, dia mengalami penyakit yang bernama Parkinson. Sebab begitu banyak, dokter berkata, terlalu banyak pukulan yang masuk dalam kehidupan si Muhammad Ali. Saya percaya orang yang kuat dalam hidup bukan hanya mereka yang mampu untuk menang. Tapi orang yang kuat dalam hidup adalah ketika dia dipukul satu kali, dia bangkit dua kali. Ketika dia dipukul 7 kali, Alkitab berkata, dia bangkit kembali. Saya suka Amsal berkata, 7 kali orang benar jatuh. Alkitab tidak bilang 8 kali dia bangkit. Sebab kalau Alkitab bilang 8 kali dia bangkit, Anda akan hitung berapa kali Anda jatuh. Tapi Alkitab berkata 7 kali dia jatuh, tapi setiap kali dia jatuh, dia bangkit kembali. Artinya 8 kali dia jatuh, dia akan bangkit yang ke-9. 10 kali dia jatuh, dia akan bangkit yang ke-11. Ketika dia dipukul 100 kali, dia tetap bangkit 101 kali. Apa yang membuat kita mampu bangkit? Firman Tuhan. Pegang firman Tuhan. Yang terakhir, kemampuan yang ketiga, ayat 11. Sama. Kalau Isbaal bicara tentang kemampuan untuk mengalahkan. Kalau Eleazar bicara tentang kemampuan untuk bangkit. Tetapi yang ketiga sama adalah kemampuan untuk bertahan. Kemampuan untuk bertahan. Hampir sama seperti Eleazar, tetapi sedikit berbeda dengan Eleazar. Sama adalah orang yang punya kemampuan untuk bertahan. Perhatikan ayat 11. Sesudah dia sama anak Age orang Harari ketika orang Filistin berkumpul di Lehi. Di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah.
Dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Ayat 12. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu. Dia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Sama yang disorot dari sama menurut Alkitab adalah satu kali ketika orang Filistin berperang melawan orang Israel, dan tentara Filistin sudah mundur lari jauh sebab mereka kalah dalam peperangan. Termasuk sama yang lari. Hari itu sama juga ikut lari bersama-sama dengan tentara yang lain. Hanya ketika mereka sampai di daerah Lehi, kata Alkitab, sama dan tentara Israel yang lain melewati, ini yang menarik buat saya, sebidang tanah kacang merah. Kacang merah ketika disebutkan oleh Alkitab, salah satu kisah yang mengingatkan kita adalah kisah tentang Esau yang menjual hak kesulungannya kepada Yakub demi semangkok sop kacang merah. Saya nggak tahu apa yang ada dalam pemikiran sama, tapi ini yang dalam bayangan saya. Apakah mungkin ketika sama sementara mundur dan dia melewati sebidang kacang merah, ladang penuh kacang merah. Jangan-jangan sebidang ladang penuh kacang merah tiba-tiba mengingatkan sama tentang peristiwa Esau yang melepaskan hak kesulungan. Dan itu sebabnya ketika sama melewati sebidang ladang penuh kacang merah, tiba-tiba berkata, oh tidak. Ladang kacang merah adalah gambaran warisan yang Tuhan berikan kepada kita. Ladang penuh kacang merah bicara tentang hak yang Tuhan taruh dalam hidup Anda dan saya. Sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita. Itu sebabnya ketika semua tentara yang lain mundur, tiba-tiba sama berbalik badan ke belakang dan tidak lagi berlari mundur. Dan saya bisa membayangkan seandainya hari itu sama tiba-tiba menarik satu garis panjang di tanah. Dan kemudian memegang senjatanya dan berdiri di hadapan tentara Filistin dan berkata, siapapun yang maju melewati garis ini harus berperang melawan saya. Sebab dia mengambil keputusan untuk mempertahankan, ini kemampuan sama, mempertahankan apa yang Tuhan percayakan kepada dia. Saya mau ingatkan Anda satu hal. Ada hal-hal yang Anda bisa lepaskan dan biarkan begitu saja. Ada hal-hal dalam kehidupan ketika Anda kalah dan itu hilang. Bagi Anda, oh ya, nggak apa-apa. Selama saya hidup, saya masih bisa cari lagi. Tetapi ada hal-hal dalam kehidupan yang mau tidak mau, Anda tidak akan pernah dan tidak boleh lepaskan dalam kehidupan ini. Ketika setan menyerang kekayaan Anda, apa yang Anda miliki, saya percaya bahwa nyawa lebih penting daripada harta. Saya percaya itu sebabnya kalau setan menyerang kekayaan Anda, ada saatnya ketika Anda tidak mampu, Anda berkata, sudahlah, saya percaya satu kali hari ini harta ini hilang, tapi saya percaya kalau saya masih hidup, Tuhan bisa memberkati saya dengan jalan yang lain. Ya, Anda bisa lepaskan harta itu. Tapi saya mau katakan, kalau setan serang keluarga Anda tidak boleh mundur dari situ. Anda harus dan saya harus sama seperti sama. Berkata, inilah tanah yang Tuhan percayakan. Inilah warisan yang Tuhan percayakan pada saya. Saya tidak boleh lepaskan ini dan tidak akan pernah melepaskan ini. Anda harus bertahan sampai selesai. Anda harus bersedia menaruh nyawa Anda dan saya di hadapan musuh. Dan berkata, oh yang satu ini kamu tidak boleh ganggu bukan. Engkau tidak boleh menyerang yang satu ini. Dan kalau kamu serang, saya akan mempertahankan yang mati-matian. Ada hal-hal yang Anda boleh serahkan. Diserang, diambil oleh iblis. Oke, Anda bisa lakukan itu. Tapi ada hal-hal Anda harus berkata, tidak bisa. Inilah ladang kacang merah Tuhan dalam kehidupan saya. Inilah hak kesulungan yang Tuhan percayakan pada saya. Anda harus bertahan. Dan yang menariknya, Alkitab tidak pernah katakan hari itu berapa lama sama bertahan. Alkitab tidak pernah katakan. Alkitab tidak pernah katakan berapa banyak tentara yang harus dia kalahkan. Seperti isi Baal 800. Tapi hari itu sama, Alkitab tidak pernah katakan berapa banyak tentara yang dia kalahkan. Tidak. Alkitab tidak berkata berapa lama, tidak kasih tahu berapa lama dia harus menghadapi peperangan hari itu seperti Eleazar. Tidak.
Alkitab tidak bicara tentang berapa besar, berapa lama, berapa musuh, enggak. Oleh sebab itu dalam hidup ini seringkali kita tidak perlu tanya pada Tuhan, berapa besar masalah yang harus saya hadapi. Mungkin kita tidak perlu bertanya pada Tuhan ketika kita menghadapi masalah, berapa lama Tuhan saya harus menghadapi masalah ini. Sama tidak pernah tahu berapa lama, sama tidak pernah tahu berapa besar. Dia hanya melakukan satu hal, bertahan. Selama masih ada musuh menyerang, aku akan bertahan dan bertahan dan bertahan dan bertahan dan bertahan dan bertahan dan bertahan sampai ketika dia bertahan dalam kehidupan. Alkitab cuma catat satu hal, kalau kamu mampu bertahan, Tuhan memberikan kemenangan besar. Sama tidak pernah tanya berapa banyak luka yang harus dia dapat. Sama tidak pernah bertanya berapa besar musuh yang harus dia lawan. Berapa banyak tentara yang harus dia hadapi. Berapa lama peperangan yang harus dia perjuangkan. Dia hanya tahu satu hal, selama masih ada masalah, dia harus tetap bertahan. Dan kalau kamu mampu bertahan, kamu tidak tanya berapa banyak luka yang harus saya dapat. Kamu tidak perlu bertanya berapa besar musuh yang harus kamu lawan. Kamu tidak perlu bertanya berapa banyak lawan masalah yang harus kamu selesaikan. Kamu tidak perlu tahu berapa lama waktu yang harus kamu butuhkan untuk masalah ini selesai. Satu hal yang pasti, tetap bertahan. Sebab kalau kamu bisa bertahan sampai akhir, satu hal yang Alkitab katakan dan hanya satu hal, Tuhan memberikan kemenangan besar. Tuhan memberikan kemenangan besar.